di dalamnya? Apakah ada motif kepentingan politik tertentu atau memang ini karena ada suatu halangan di internal dalam proses penegakan hukum? Nama Sylvester Matutina kembali diperbincangkan usai kasusnya dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala diungkit kembali. Sylvester sebenarnya sudah divonis 1,5 tahun penjara atas kasus tersebut. Namun hingga saat ini ia tak kunjung ditahan. Seperti apa sebenarnya kronologi kasus Sylvester ini dan apa alasan dibalik belum ditahannya dia meski telah divonis bersalah oleh pengadilan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Halo Sobat Hukum, selamat datang di Podcast Hukum, Klinik Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Pada podcast kali ini, kita mengangkat tema yakni polemik penundaan pemindanaan Sylvester Matutina. Dalam podcast kali ini, kita akan membahas mengenai penegakan hukum di Indonesia, yang nantinya kita tidak hanya akan membahas penegakan hukum secara teoretis saja nanti, karena kita akan mengaitkan dan mengelaborasi teori-teori hukum tersebut dengan suatu kasus, yakni kasus Sylvester Matutina. Nah, apa sih sebenarnya pemindanaan itu? Jadi, pemindanaan adalah suatu cara atau proses yang dilakukan untuk menjatuhkan sanksi terhadap seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana atau pelanggaran. Nah, dalam pemindanaan tentu harus juga diikuti dengan eksekusi suatu putusan. Nah, di Indonesia saat ini banyak sekali kasus-kasus di mana telah dijatuhkannya suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun tidak ada eksekusi lanjut mengenai putusan tersebut. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas mengenai kasus Sylvester Matutina tersebut dalam eksekusi putusannya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Gitu. Baik nih, kita sudah mendengarkan dari host Nadia background singkat terkait topik yang akan kita bahas, yaitu mengenai polemik penundaan pemindanaan Sylvester Matutina. Nah, sebelum kita ke pembahasan inti, kita perlu tahu nih teman-teman mengenai gimana sih kronologi kasus dari Sylvester Matutina ini. Nah, baik kepada Bang Tegar, boleh tolong dijelaskan bagaimana sih kronologi dari kasus Sylvester Matutina tersebut? Oke, aku mau bahas dulu nih gimana sih tentang kronologinya dan perjalanan kasusnya si Sylvester Matutina ini. Nah, kasusnya ini berawal pada tahun 2017, yang mana Sylvester Matutina ini terlibat dalam sebuah unjuk rasa yang dilakukan di depan gedung Baharkam Mabes Polri Jakarta Selatan pada bulan Mei 2017 gitu. Nah, beliau melakukan sebuah orasi dalam orasinya tersebut beliau menyatakan bahwasannya wakil presiden kita saat itu yaitu Bapak Yusuf Kala merupakan akar permasalahan bangsa gitu. Beliau juga menuding, beliau tidak hanya menyatakan itu, beliau juga menuding bahwa Bapak Yusuf Kala melakukan isu rasisme dan isu SARA untuk memenangkan salah satu paslon dalam kontestasi pilkada saat itu yaitu pasangannya Anies Sandi, dan beliau juga mengemukakan hal yang lainnya yang berkaitan dengan kepribadian Bapak Yusuf Kala itu sendiri gitu. Nah, setelah itu ternyata anaknya Pak Yusuf Kala tersinggung selaku pihak keluarga dan melaporkan Sylvester Matutina ini ke kepolisian. Maka naiklah kasus tersebut sampai ke tahap pengadilan gitu. Nah, ternyata setelah udah masuk ke dalam putusan tingkat pertama dan udah jatuh putusannya dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 100 perkara pidana tahun 2018 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di situ dinyatakan bahwasannya Sylvester Matutina ini terbukti secara sah melakukan tindak pidana memfitnah. Dan dalam hal ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis berupa pidana penjara selama 1 tahun, gitu. Tapi tidak berhenti di situ. Ternyata Sylvester Matutina melakukan upaya banding. Namun ternyata putusan bandingnya justru memperkuat putusan pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tadi, gitu. Dan ternyata nggak berhenti juga tuh di tingkat banding. Sylvester juga mengajukan pengajuan kasasi, gitu. Namun, dalam putusan kasasi,
nomor 287 perkara pidana tahun 2019, putusan kasasi justru menolak permohonan kasasinya si Sylvester dan justru memperkuat dan menambah masa hukumannya dari yang sebelumnya 1 tahun penjara menjadi 1 tahun 6 bulan penjara. Nah, itulah jalannya kasus si Sylvester Matutina itu gitu. Tapi ada yang menjadi kejanggalan di sini, ada yang menjadi tanda tanya besar di situ. Kenapa? Karena sampai sebenarnya kan ini putusan kasasinya jatuh di tahun 2019 kan. Nah, tapi teman-teman sampai detik ini pun dari tahun 2019 sampai 2025 Sylvester Matutina ini tidak kunjung dieksekusi putusannya gitu kan. Dia kan udah divonis 1 tahun 6 bulan tadi kan penjara gitu. Tapi sampai detik ini Sylvester Matutina nggak dieksekusi gitu putusannya gitu. Bahkan di tahun 2025 ini baru-baru saja dia mengajukan peninjauan kembali. Ya walaupun pada akhirnya peninjauan kembalinya gugur karena beliau dinyatakan sakit gitu. Cuma kan menjadi pertanyaan besar gitu bagi pelaksanaan eksekusinya dan bagi lembaga eksekutorialnya yaitu kejaksaan itu sendiri gitu. Di mana kejaksaan dalam hal ini tidak melakukan eksekusi dari tahun 2019 sampai tahun 2025. Dan menjadi kejanggalan sebenarnya teman-teman. Di tahun 2019 ternyata pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan waktu itu menyatakan bahwasannya ada kesulitan dalam mengeksekusi Sylvester Matutina. Kan di tahun 2019 Sylvester dinyatakan sempat menghilang gitu. Dan setelah menghilang tersebut keburu terjadi pandemi COVID-19 waktu itu sehingga terjadi kesulitan gitu kan. Nah, tapi yang jadi masalah sebenarnya di tahun 2025 ini baru-baru aja beliau Sylvester Matutina ini justru berkeliaran di publik gitu. Kita bisa melihat dia, sering melihat dia gitu di media baik itu di media sosial maupun di televisi dan lain sebagainya, di acara-acara publik, beliau justru tampil di sana gitu. Artinya apa? Beliau yang seharusnya berstatus sebagai terpidana justru berkeliaran gitu. Bahkan kalau teman-teman sadar dan teman-teman ketahui gitu kan, beliau sempat menghadiri salah satu acara debat mengenai ijazah palsunya mantan presiden kita yaitu Bapak Joko Widodo gitu. Ini menjadi pertanyaan yang menjadi masalah sebenarnya yang akan kita kulik lebih dalam di sini karena status terpidananya si Sylvester Matutina justru seakan-akan ditunda atau diperlama gitu sama kejaksaannya dan sampai detik ini belum dieksekusi gitu putusannya. Dari aku gitu sih. Oke, baik. Dari argumentasi yang tadi udah disampaikan Bang Tegar, berarti Sylvester Matutina ini itu digugat atas tindakan pencemaran nama baik gitu ya Om, kepada Bapak Yusuf Kalla yang saat itu merupakan Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, dalam kasus tersebut ternyata tadi disampaikan oleh Saudara Tegar bahwasanya telah ada putusan pada tingkat pengadilan putusan tingkat banding dan kasasi. Tadi juga dikatakan dijelaskan oleh Bang Tegar bahwasannya tadi pada kasus Sylvester Matutina tersebut udah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baik itu putusan pengadilan tingkat pertama, kemudian banding dan juga tadi kasasi gitu ya. Namun tidak ada kunjung eksekusi dari pihak kejaksaan. Nah, lantas kemudian menjadi pertanyaan gitu ya. Mungkin kepada Saudara Jonathan, apa lantas problematika dari eksekusi putusan Sylvester Matutina ini, Bang? Kenapa tidak ada kunjung pelaksanaan gitu terhadap eksekusi dari putusan tersebut? Iya, terima kasih kesempatannya. Jadi sejak divonis bersalah si Sylvester Matutina ini tahun 2019 atas pencemaran nama baik yang dilakukan terhadap mantan wakil presiden Yusuf Kalla, publik itu ada juga menduga lah bahwasannya kasus ini tuh ada didorong oleh figur tertentu ya, figur politik tertentu yang sangat kuat sehingga menimbulkan proteksi hukum terhadap si Sylvester Matutina ini. Kemudian pada tahun 2019 ya ternyata yang menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada saat waktu itu adalah Anang Supriyatna. Nah, Anang Supriyatna ini di tahun 2025 itu menjabat sebagai Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Republik Indonesia, Kapuspenkum. Ya, jadi semakin timbul yang namanya penasaran daripada masyarakat itu sendiri, sehingga pers melakukan yang namanya tanya langsung kepada si Anang, dan beliau menanggapi bahwasannya pada saat waktu itu sudah dilakukan yang namanya perintah ya putusan eksekusi atas
sudah diperoleh kekuatan hukum tetap itu tadi gitu. Tapi yang menjadi problemnya adalah di mana si Sylvester Matutina itu sempat menghilang dan keburu COVID, begitu kata Anang Supriyatna. Atas tanggapan dari pejabat kejaksaan tersebut, timbul yang namanya pertanyaan besar, ya, bahkan juga dikomentari tanggapi oleh mantan Jaksa Agung Muda bidang intelijen, yaitu Jan Maringka. Jadi dia itu merasa seperti tidak bisa diterima sebenarnya alasan daripada si pejabat kejaksaan yang mengatakan sempat menghilang dan juga seperti seolah-olah kejaksaan ini sulit menemukan. Karena kebetulan juga kawan-kawan, beliau ini yang menciptakan tim tabur, tim tangkap buronan di kejaksaan itu. Dia heran gitu, pada saat dia membentuk ya tim tabur ini, itu mereka kejaksaan sebenarnya sudah dilengkapi alat canggih gitu. Jadi sangat mustahil kalau seandainya mereka bilang itu si Sylvester Matutina menghilang dan seolah-olah sulit untuk mencari atau menjemput paksa si beliau ini. Karena memang juga notabene-nya adalah si Sylvester Matutina ini itu dia nggak keluar kota gitu. Dia masih berada di Indonesia, ya, dia masih berada di Indonesia, dan juga karena ada desakan publik. Ya, desakan publik ini sebenarnya gimana kejaksaan gitu ya menanggapi atau melakukan eksekusi terhadap si Sylvester itu. Akhirnya Komisi Kejaksaan Republik Indonesia itu mendatangi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan gitu. Mendatangi ya bermaksud untuk meminta sebenarnya jawaban mereka gimana gitu. Tindakan mereka seperti apa mengenai Sylvester Matutina ini. Dan alhasil itu diberikan suatu keterangan sama Nurrohman, itu dia juga selaku yang perwakilan dari Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Dia bilang ternyata keterlambatan daripada eksekusi Sylvester Matutina itu dikarenakan ya si Sylvester sempat menghilang seperti itu. Nah ini yang sebenarnya menjadi persoalan ya. Seolah-olah seperti terjadinya suatu pembiaran terhadap si terpidana ini gitu. Dan juga adalah padahal di dalam undang-undang itu sudah sangat jelas diatur bahwasanya jaksa ini kan merupakan pejabat ya penuntut umum lah ya, bidangnya penuntut umum. Kemudian juga dialah yang melakukan perintah pelaksanaan putusan ya. Dalam artian eksekusi itu dilakukan oleh jaksa. Itu ada juga sudah diatur secara eksplisit dalam pasal 270. Kemudian juga di dalam pasal 8 ayat 2 ya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI mengatakan bahwasanya dalam melaksanakan tugas dan wewenang jaksa bertindak untuk dan atas nama negara. Jadi dalam artian ya sebenarnya ini bisa mendegradasikan penegakan hukum di Indonesia gitu. Karena jaksa selaku penuntut umum dan menjalankan eksekusi, ya saya simpulkan juga sebenarnya lalai gitu dalam menindak si terpidana ini gitu. Dan menimbulkan apa ya, mendegradasikan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia gitu. Yang diperlihatkan lah bahwasanya lemah, masa gara-gara satu orang ini kejaksaan seperti kewalahan gitu. Padahal sudah didorong oleh alat yang canggih kan dan lain sebagainya. Ya itu yang menjadi persoalan publik sampai hari ini gitu. Mungkin itu dari saya. Oke, dari penjelasan Saudara Jonathan tadi berarti dalam kasus Sylvester Matutina ini berarti ada pembiaran begitu dalam eksekusi putusannya tadi. Nah, kemudian saya bertanya nih kepada Saudara Jonathan, lantas bagaimana gitu cara menyelesaikan masalah ini? Bagaimana upaya yang dapat kita lakukan agar eksekusi putusan ini bisa dilakukan gitu? Oke, menurut saya yang pertama, langkah yang harus dilakukan oleh kejaksaan adalah yang pertama, berbenah diri. Kenapa? Karena ini sudah banyak sekali desakan masyarakat gitu, yang bisa menurunkan rasa kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia. Terutama kejaksaan selaku aparat penegak hukum seperti itu. Berbenah diri dalam artian apa? Ya ini kan apa namanya seharusnya bisa mengevaluasi di dalam internal gitu kejaksaan.
Mengevaluasinya seperti apa? Ya cari tahu gitu. Kalau jika memang ini serius ingin diselesaikan, cari tahu pejabat yang menangani kasus Sylvester dari tahun 2019 sampai sekarang itu siapa gitu. Cari tahu karena kenapa? Karena kan sudah hampir berapa tahun ini ya, dan pejabatnya itu pasti sudah berganti gitu, dan sudah ada yang pensiun. Jadi ya kalau misalkan ingin mencari tahu dalangnya siapa, motifnya seperti apa, mengapa sampai sekarang belum ada eksekusi, ya dari berbenah diri tersebut, evaluasi itu. Nanti bakalan ketemu, ya ini ada niat apa di dalamnya. Apakah ada motif kepentingan politik tertentu, atau memang ini karena ada suatu halangan di internal dalam proses penegakan hukum. Ya nanti itu bisa dilihat seperti itu. Kalau seandainya memang kejaksaan ini serius. Yang kedua, jemput paksa terpidana Sylvester. Ya itu harus dijemput paksa karena bayangkan dia itu sudah diberikan hak oleh prosedur hukum, sudah dilakukan yang namanya banding ditolak, kasasi ditolak. PK juga baru-baru ini diajukan gugur ya karena itikat tidak baik. Ya seharusnya itu sudah nggak ada lagi upaya hukum luar biasa yang bisa dilakukan gitu karena dia sudah terpenuhi haknya untuk memakai upaya hukum luar biasa dan luar biasa seperti itu. Jadi harus dijemput paksa, segera jemput paksa, tidak ada lagi penundaan, tidak ada lagi alasan karena toh juga balik lagi di awal Kejaksaan Republik Indonesia itu sudah punya ya alat yang canggih untuk menangkap para terpidana atau juga buronan-buronan yang selama ini dilakukan oleh tim tabur seperti itu. Itu mungkin dari saya. Nah, oke, baik Saudara Jonathan. Dapat disimpulkan bahwasannya ada dua upaya yang harus dilakukan adalah evaluasi dan jemput paksa. Nah, oke, baik. Nah, kalau kita lihat nih teman-teman dari rentetan perjalanan kasus dari Sylvester Matutina, salah satu mungkin yang menjadi hal yang menarik adalah pengajuan peninjauan kembali atau PK, yang dimana PK ini diajukan pada tahun 2025. Nah, mungkin banyak dari kita atau pendengar atau teman-teman sekalian ini yang bertanya sebenarnya peninjauan kembali atau PK itu apa sih? Nah, dan kenapa sampai PK ini bisa dijadikan sebagai alasan untuk menunda eksekusi pidana, terutama dalam kasus penundaan pemindanaan dari Sylvester Matutina? Mungkin kepada Kak Dharma bisa dijelaskan, Kak. Ya. Oke, jadi gini teman-teman, dalam sistem hukum pidana Indonesia, peninjauan kembali atau PK itu kan termasuk dalam upaya hukum luar biasa. Nah, PK itu sebenarnya bisa diajukan jika terdapat novum atau bukti-bukti baru nih yang belum pernah diajukan sebelumnya dalam peradilan gitu, dalam persidangan gitu kan. Nah, apa sih yang menjadi tujuan dari peninjauan kembali ini dilakukan gitu? Nah, peninjauan kembali atau PK ini dilakukan itu untuk membuka ruang keadilan nih apabila misalkan terdapat kekeliruan dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Makanya PK ini diajukan sebagai sarana nih bagi orang-orang yang merasa ada kekeliruan nih dalam putusan yang diberikan gitu kan. Nah, tapi penting juga buat kita ketahui bahwasanya peninjauan kembali atau PK ini tidak secara otomatis menangguhkan eksekusi dari putusan yang telah dijatuhkan sebelumnya gitu. Nah, karena dalam pasal 268 ayat 1 KUHP itu dijelaskan atau menegaskan tuh bahwa permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan secara langsung atau menghentikan pelaksanaan eksekusi dari putusan tersebut gitu. Nah, jadi mengapa dengan hal itu adalah jaksa itu sebenarnya harus secara langsung gitu loh, wajib gitu untuk melakukan eksekusi secara langsung setelah dijatuhkan putusan walaupun ada permohonan untuk melakukan PK gitu. Nah, kalau kita merujuk nih ke kasus Sylvester gitu kan, dengan ditolaknya PK dari Sylvester ini oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu pada tahun 2005, maka sebenarnya secara hukum nggak ada lagi nih alasan secara sah yang membuat eksekusi dari putusan Sylvester ini untuk tidak dilakukan gitu atau ditunda gitu kan. Nah, bahkan kan dalam Mahkamah Agung sendiri itu melalui portal resminya itu Marinius itu menyebutkan bahwa seseorang dalam melakukan PK itu harus memiliki itikat baik gitu. Nah, sebenarnya itikat baik yang dimaksud itu apa sih gitu? Nah, itikat baik yang dimaksud itu seorang pemohon atau terpidana gitu yang telah dijatuhkan putusan ketika melakukan permohonan pengajuan PK gitu kan. Nah, dia itu sebenarnya harus melakukan
eksekusi, harus melakukan putusan dulu nih, melaksanakan putusan yang telah diberikan dulu, baru ia melakukan permohonan pengajuan PK gitu. Nah, karena kalau misalkan dia tidak melakukan itu dan melaksanakan PK ini sebagai upaya untuk tameng gitu kan, untuk tidak melakukan putusan itu kan termasuk dalam sebagai upaya tidak asas itikat tidak baik gitu kan oleh si terpidana ini, dan itu juga dapat mencoreng atau menurunkan martabat dari peradilan itu sendiri gitu. Nah, selain itu sebenarnya Mahkamah Agung dalam semanya itu nomor 1 tahun 2012 juga menyatakan bahwa permohonan PK yang diajukan itu tanpa kehadiran oleh si terpidana atau si pemohon PK ini secara langsung, atau biasa kita sebut sebagai in person, itu harus secara langsung tidak dapat diterima gitu, harus ditolak gitu loh pengajuan permohonannya, karena ketentuan ini sebenarnya dibuat supaya ketika seseorang mengajukan PK atau permohonan peninjauan kembali itu tidak disalahgunakan sebagai cara untuk menunda hukuman atau menghindari pelaksanaan dari putusan tersebut gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita melihat lagi dalam kasus Sylvester ini kan, karena pengajuan PK dan juga alasan sakit yang dia berikan itu, sebenarnya itu nggak punya dasar hukum yang kuat tuh untuk menghindari atau juga menunda putusan tersebut. Nah, seharusnya itu kan jaksa udah langsung nih bisa mengeksekusi putusan itu, walaupun ya memang kalau misalkan ada pelaksanaan PK gitu kan. Nah, tapi kan pada kenyataannya bahkan PK-nya kan tidak diterima tuh, ditolak kan sama pengadilan gitu. Nah, di sini tuh sebenarnya kayak yang dibilang sama saudara kita juga tadi, itu sebagai tanda tanya besar gitu loh. Kenapa jaksa itu tidak melakukan eksekusi gitu kan. Nah, tadi juga saudara kita Jonathan juga udah menjelaskan nih upaya-upaya apa aja yang bisa dilakukan gitu untuk mengeksekusi si Sylvester ini gitu. Karena ya suatu putusan itu memang harus langsung dilaksanakan, karena itu merupakan bentuk dari penegakan asas kepastian hukum dan juga keadilan yang sama bagi semua warga negara gitu sih kalau dari aku. Oke, tadi Saudara Tegat tadi udah menjelaskan terkait dengan kronologi, kemudian dari Saudara Jonathan juga tadi udah menjelaskan terkait dengan upaya penyelesaian, dan juga Saudara Dharma juga menjelaskan bagaimana peninjauan kembali gitu di dalam kasus Sylvester Matutina tersebut. Nah, dari penjelasan-penjelasan yang tadi sudah kita dengarkan dari saudara-saudara kita, dapat kita simpulkan bahwa penundaan penahanan dan eksekusi putusan dalam kasus Sylvester Matutina ini itu telah melanggar asas equality before the law, bahwa sebenarnya tidak ada alasan yang dapat dibenarkan ketika suatu putusan itu telah inkrah, baik itu dia alasannya sakit ataupun tidak diketahui kebenarannya, ataukah alasannya telah dilakukan upaya perdamaian, hal tersebut sama sekali tidak berlaku. Jadi ketika suatu putusan itu telah dikatakan inkrah, maka wajib bagi kejaksaan untuk segera mengeksekusi putusan tersebut. Nah, dalam kasus Sylvester Matutina ini tuh berarti menunjukkan bahwa sebenarnya penegakan hukum di Indonesia ini menjadi hal yang perlu diperhatikan gitu bagi kita masyarakat Indonesia untuk lebih aware, untuk lebih bisa mengawal, dan juga kepada pemerintah agar lebih dapat memperhatikan dan juga menjadi pengingatlah bagi pemerintah agar lebih melakukan upaya gitu dalam rangka penguatan sektor lembaga penegakan hukum di Indonesia gitu. Wah, menarik banget ya kan dia dari Kak. pembahasan ketiga narasumber kita Yang sekarang ini. hebat-hebat banget. Iya, keren banget sih. Jadi di sini aku simpulkan bahwasannya mau gimana pun alasan kita untuk melakukan penundaan penahanan atau pemindahan itu tidak ada alasan Tidak ada benar alasan. apapun. Betul sekali, Oke, baik. Nah, karena kita juga sudah berada pada penghujung acara, kami dari kelompok kedua podcast Klinik Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mendengarkan podcast kami hingga akhir, dan harapan kami kiranya podcast ini memberikan dampak yang positif dan juga bermanfaat bagi kita semua, dan juga menambahkan insight baru bagi yang mendengarkan. Ingatlah untuk selalu menjaga kesehatan dan kesejahteraan kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.